Tahun ke-1928, Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Beragam suku, bahasa, dan adat membuat bangsa ini terpecah. Tapi di tengah perpecahan itu, sekelompok pemuda bangkit. Mereka bukan pejabat atau prajurit, melainkan pelajar, aktivis, dan mahasiswa. Mereka sadar, tanpa persatuan, kemerdekaan hanyalah mimpi. Maka, mereka mengadakan Kongres Pemuda kedua, pertemuan yang melahirkan Sumpah Pemuda. Malam 28 Oktober tahun 1928, mereka berdiri bersama dan bersumpah, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Inilah kisah mereka, para tokoh muda yang mengubah arah sejarah bangsa. Ketua Kongres Pemuda II adalah Sugondo Jojo Puspito, pemuda asal Tuban yang baru berusia 23 tahun. Dengan ketenangan dan kecerdasannya, ia mampu memimpin puluhan organisasi pemuda dari seluruh Nusantara. Dalam suasana penuh perbedaan, ia menegaskan bahwa tujuan mereka hanya satu, persatuan bangsa. Ia berkata, "Kita boleh berbeda asal, tapi kita semua adalah anak Indonesia." Di bawah pimpinannya, Kongres berjalan tertib dan bersejarah. Sugondo membuktikan, usia muda bukan alasan untuk tidak memimpin. Tokoh berikutnya adalah Muhammad Yamin, sastrawan dan orator dari Sumatera Barat. Dalam kongres itu, Yamin memperkenalkan ide berani bahwa Indonesia harus memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ia yakin hanya bahasa yang sama yang bisa menyatukan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Dari pikirannya lahir konsep naskah Sumpah Pemuda yang kemudian diucapkan bersama. Yamin menunjukkan bahwa kekuatan kata dan pikiran bisa menggerakkan seluruh bangsa. Di antara peserta kongres, ada sosok Amir Syarifuddin Harahap, pemuda Kristen dari Sumatera Utara. Ia hadir sebagai simbol bahwa perjuangan kemerdekaan bukan milik satu agama atau suku, melainkan milik semua anak bangsa. Amir aktif menyuarakan kesetaraan dan toleransi. Ia membuktikan bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi cinta pada Indonesia. Saat kongres hampir usai, seorang pemuda berdiri dengan biola di tangan. Dialah Wage Rudolf Supratman. Ia memperdengarkan lagu ciptaannya, Indonesia Raya. Nada-nadanya lembut, tapi membakar semangat. Para pemuda terdiam. Beberapa meneteskan air mata. Malam itu, untuk pertama kalinya, lagu kebangsaan Indonesia Raya bergema. Supratman tahu, lagu itu berisiko, karena dianggap lagu pemberontakan. Tapi ia tetap memainkan biolanya. Karena bagi dia, musik adalah bentuk perjuangan. Dari senar biola itulah semangat bangsa lahir. Di sisi Sugondo, ada Djoko Marsaid, wakil ketua kongres. Ia mengatur jalannya sidang dan menengahi perdebatan antar organisasi. Walau tak banyak disebut dalam buku sejarah, perannya sangat besar menjaga persatuan peserta. Ia adalah bukti bahwa dalam perjuangan, tidak semua pahlawan berada di depan panggung. Sebagian justru menjaga api semangat dari belakang layar. Di antara peserta kongres, ada satu sosok yang selalu berbicara tentang pendidikan. Ia adalah Sarmidi Mangunsarkoro. Bagi Sarmidi, perjuangan tidak hanya soal politik, tapi juga tentang mencerdaskan rakyat. Ia berkata, bangsa yang ingin merdeka harus terlebih dahulu merdeka dalam pikirannya. Ia menentang sistem pendidikan kolonial yang hanya melahirkan pegawai, bukan pemikir. Ia ingin sekolah-sekolah di Indonesia mengajarkan cinta tanah air, bahasa Indonesia, dan kebanggaan sebagai bangsa sendiri. Pemikirannya kelak menjadi dasar bagi sistem pendidikan nasional setelah kemerdekaan. Lewat Sarmidi, kita belajar bahwa perjuangan tidak selalu di medan perang. Kadang, di ruang kelas pun, kemerdekaan bisa diperjuangkan.
Tokoh lain yang berperan penting adalah Kasman Singodimedjo. Ia dikenal sebagai pemuda cerdas yang mampu menghubungkan dua dunia. Dunia kaum muda modern dan dunia ulama, serta tokoh tua. Di masa itu, perbedaan pandangan antara pemuda dan tokoh senior seringkali membuat gerakan nasional terpecah. Tapi Kasman hadir sebagai penghubung, menyatukan dua generasi dengan semangat yang sama, kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Kasman menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia yang pertama. Tapi akar perjuangannya sudah tertanam sejak Sumpah Pemuda. Ia percaya bahwa dialog dan kerjasama antar generasi adalah kunci kekuatan bangsa. Kongres Pemuda kedua diadakan di 3 tempat berbeda di Batavia, Gedung Katholike Jongenlingen Bonn di Lapangan Banteng, lalu di Gedung Ostjava Bioskop, dan terakhir di rumah kos di Jalan Kramat Raya nomor 106, rumah sederhana yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Malam 28 Oktober tahun 1928. Di ruang sempit itu, suasana tegang sekaligus haru. Semua berdiri. Sugondo, Yamin, dan para pemuda lain bersiap membacakan naskah yang disepakati. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tepuk tangan bergemuruh, air mata menetes. Mereka tahu, malam itu mereka bukan lagi sekumpulan organisasi pemuda. Mereka telah menjadi satu bangsa, Indonesia. Kini, hampir 100 tahun berlalu, sejak sumpah itu diucapkan. Kita hidup di zaman yang berbeda. Tidak ada penjajahan fisik, tapi kita sering terjebak dalam penjajahan lain. Kebencian, perpecahan, ego, dan kepentingan pribadi. Dulu, para pemuda berani menyingkirkan perbedaan demi satu tujuan. Sekarang, seringkali perbedaan justru dijadikan alasan untuk saling menjatuhkan. Padahal, semangat Sumpah Pemuda bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang masa depan, tentang bagaimana kita menjaga Indonesia tetap satu, karena kemerdekaan bukan hadiah, tapi warisan yang harus dijaga bersama. Seperti kata Sugondo dulu, kita ini belum selesai. Persatuan harus terus diperjuangkan. Kini, hampir seabad setelah Sumpah Pemuda dikumandangkan, kita hidup di zaman serba cepat dan serba terhubung. Namun, pertanyaannya, apakah semangat persatuan itu masih kita jaga? Di tengah perbedaan suku, agama, dan pandangan politik, kita sering lupa bahwa dulu para pemuda rela menanggalkan identitas kesukuan demi satu nama, Indonesia. Mereka tidak punya media sosial, tidak punya kemewahan, tapi punya tekad yang membara. Kita, generasi hari ini, mewarisi hasil dari perjuangan itu, dan tugas kita bukan hanya mengenang, tapi meneruskan semangat mereka dalam cara kita berpikir, berbuat, dan bersikap. Karena setiap kali kita memilih bersatu di atas perbedaan, di sanalah Sumpah Pemuda hidup kembali. Jadi, saat kamu mendengar kata satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, ingatlah, itu bukan hanya sejarah, itu adalah pesan abadi untuk masa depan Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Mari terus bersatu, berkarya, dan menjaga Indonesia tetap teguh berdiri.